aku Iniat dan aku Sazia sebagai MC di acara podcast Talk About Something. Oke, kali ini kita bakal bahas topik menarik soal membangun sikap perilaku demokratis. Ya bener nih, kayaknya pembahasan kita kali ini berat ya Yun? Betul tuh. Tapi emang kita berdua doang ya? Kayaknya enggak sih. Tentunya di sini kita udah bersama narasumber kita, yaitu kita udah bareng sama kakak siapa di sini? Halo, nama aku Arkan. Halo, nama aku Wira. Oke, ngomongin soal demokrasi, ada isu besar di PBB yang sering diperdebatkan, yaitu hak veto. Contohnya Amerika Serikat yang pernah menggunakan hak veto buat menggagalkan keanggotaan Palestina di PBB yang dianggap menghambat perjuangan mereka. Nah, di sisi lain Rusia juga memakai hak veto buat menghentikan resolusi terkait invasi ke Ukraina yang bikin banyak negara frustasi karena nggak ada sanksi yang efektif. Nah, kalau dikaitkan dengan demokrasi ideologi, kesannya kok nggak adil ya? Menurut pemikiran kalian gimana? Kalau dari yang aku tahu sih kejadian itu emang menimbulkan banyak kontroversial dan kritik yang luas dari berbagai negara. Cuma menurut aku keputusan itu sangat menyimpang dari yang namanya demokrasi, di mana PBB yang udah berdiskusi mencapai hasil, tapi resolusi itu bisa tiba-tiba dibatalkan oleh negara yang memiliki kepentingan pribadi. Tentunya saya rasa perilaku itu sangat menyimpang dan tidak mencerminkan banget perilaku demokratis, di mana di sini tuh terlihat banget sikap otoriter sebuah negara, dan justru otoriter itulah yang sangat berlawanan sama demokrasi. Oke, kalau untuk jawaban dari aku ya, topik mengenai hak veto ini memang sudah menjadi topik yang kontroversial, di mana mengingat PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, di mana salah satu cara kerjanya itu melakukan voting yang akan disetujui atau tidak disetujuinya suatu usulan berdasarkan voting anggotanya, yang dimana dengan kehadiran hak veto ini justru menghilangkan peran dari suara anggota-anggotanya dan membuat PBB menjadi tidak transparan, di mana putusan bisa dibatalkan hanya karena kepentingan satu negara saja. Dan sehingga menurut aku hak veto itu justru menghambat pengambilan keputusan yang adil dan efektif, apalagi bagi negara-negara kecil. Wah, menarik banget ya, jawabannya juga keren-keren. Aku setuju banget sama apa yang udah Kang Wira sama Kang Arkan itu sebutin tadi. Terutama soal bagaimana hak veto ini kadang terasa nggak sejalan sama nilai demokrasi yang mengutamakan kesetaraan suara. Iya benar banget Yun, tadi juga ada bahasan soal dampaknya terhadap negara-negara kecil yang kayaknya jadi kurang punya suara nih. Oke, dari situ tadi kita udah bahas soal hak veto dan perspektif demokratis. Sekarang kita coba geser ke pembahasan lingkungan kerja ya. Pertanyaan berikutnya, menurut kalian gimana nih cara membangun lingkungan kerja yang demokratis dan inklusif? Oke, aku jawab dulu ya. Untuk membangun lingkungan kerja yang demokratis bisa dimulai dari sikap saling menghargai dan mendengarkan, di mana setiap anggota harus merasa aman untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa ada takut akan konsekuensi dan hukuman. Kepemimpinan yang terbuka dan adil dan tidak memihak siapapun juga suatu hal yang penting untuk menciptakan suasana organisasi yang inklusif, di mana setiap orang dihargai tanpa harus memandang latar belakangnya. Ya. Kalau dari aku sih banyak banget gitu ya. Bagaimana caranya untuk menjadikan lingkungan kerja tuh yang inklusif? Tentunya kita perlu menerapkan perilaku dan praktik dari demokratis itu sendiri. Contohnya pertama, partisipasi aktif, di mana setiap anggota itu harus aktif dan diberikan kebebasan dan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka. Yang kedua tuh pengambilan keputusan bersama, di mana keputusan itu sangat penting untuk diambil secara musyawarah dan mufakat. Nah, yang ketiga tuh menghargai pendapat orang lain. Dengan begitu maka akan mencapai keadilan dari perilaku demokrasi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan kita udah bahas soal membangun lingkungan kerja. Sekarang pertanyaan lebih personal nih, bagaimana peran toleransi dan empati dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis? Nah ini relate banget sama kehidupan sehari-hari, jadi pasti ada insight yang menarik dong dari kalian. Ya, kalau menurut aku sih salah satu praktik dari demokratis itu ada menghargai pendapat orang lain, dan menurut aku untuk bisa menghargai pendapat orang lain itu satu sikap yang perlu ada di setiap orang, yaitu toleransi dan empati.
Jadi dua sikap itu tuh sangat penting untuk dimiliki semua pelaku demokrasi biar si ideologi itu bisa tercapai gitu. Semua lingkungan kerja yang inklusif dan bakal mencapai lingkungan kerja yang tentram, aman dan damai gitu. Oke, kalau untuk jawaban dari aku sendiri, toleransi dan empati itu adalah kunci dalam membangun masyarakat yang demokratis ya. Dimana toleransi sendiri mengajarkan kita untuk menerima perbedaan, sedangkan empati itu membantu kita untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami. Sehingga kedua ini dapat menciptakan persatuan meski adanya perbedaan pandangan yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi pada masyarakat itu sendiri. Wah, betul ya. Kadang kita itu lupa kalau empati itu salah satu kunci untuk memahami perbedaan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang sering jadi tantangan nih. Gimana cara kalian menjaga sikap demokratis ketika berhadapan dengan orang atau anggota yang punya pandangan berbeda dengan kalian, bahkan bertentangan? Tips dari kalian itu pasti bakal membantu banyak orang sih. Kalau jawaban aku sih, dalam menghadapi adanya perbedaan pandangan atau pendapat, penting untuk tetap menjaga sikap terbuka dan saling menghargai ya. Dengan mendengarkan penuh perhatian dan mencoba memahami pandangan dari orang lain merupakan salah satu langkah awal. Ketika ada perbedaan yang tajam dalam berpendapat, kita harus mengarahkan diskusi itu menjadi dialog yang konstruktif. Maksudnya itu untuk dialog yang membangun, bukan menjatuhkan satu sama lain. Dan juga kita harus mencari solusi bersama, itu harus tetap diutamakan. Ya, kalau dari aku sih apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi perbedaan pendapat oleh lawan bicara. Tentunya kita sebagai pelaku dari demokratis, kita perlu menghargai pendapat lawan bicara. Jadi step yang pertama, kita perlu mendengarkan dengan sopan. Nah, jika dirasa bertentangan, tentunya kita juga perlu menyampaikan pendapat kita sendiri dengan cara tutur kata yang baik, sopan, dan juga tanpa menjatuhkan lawan bicara. Dengan begitu pasti terjadi salah satu praktik demokratis, yaitu berdiskusi, musyawarah, dan mufakat. Jadi pesannya satu, kalau ada suatu pernyataan yang dirasa bertentangan itu kita jangan diam, tapi kita justru harus mengeluarkan pendapat kita agar bisa mencapai salah satu perilaku demokratis. Jadi makin yakin ya kalau cara menghadapi perbedaan itu emang harus dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Itu setuju banget, apalagi tadi poin tentang menghormati pendapat orang lain. Tadi kan kita udah bahas tentang sikap demokratis dalam perbedaan pandangan. Nah, sekarang aku penasaran nih, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam menerapkan sikap demokratis di tengah masyarakat yang beragam? Kayaknya ini penting banget buat dipahami lebih dalam. Oke, kalau dari aku sih, menurut aku ya, tantangan terbesar saat ini tuh kurangnya pemahaman dan pendidikan demokrasi. Karena pada faktanya banyak banget orang yang masih belum paham apa itu demokrasi dan apalagi mereka mau menerapkannya gitu ya. Dan yang kedua, salah satu faktornya itu bisa jadi pemimpin yang otoriter. Biasanya pemimpin yang cenderung otoriter seringkali mengabaikan prinsip musyawarah mufakat dan pengambilan keputusan secara kolektif. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu tantangan juga untuk kita bisa menerapkan dan mewujudkan demokrasi. Dan yang terakhir sih menurut aku, kurangnya sanksi dan penyimpangan. Jadi orang-orang tuh jadi masih nggak takut gitu kalau mereka nggak demokratis. Kalau untuk jawaban aku mungkin tambahan saja ya. Tantangan terbesar dalam mengatasi sikap demokratis di tengah masyarakat itu karena adanya perbedaan tajam antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat ya, perbedaan pendapat dan kepentingan. Masyarakat yang beragam itu seringkali terpecah karena perbedaan dalam identitas sosial seperti suku dan ras mereka. Sedangkan yang kedua itu ada karena perbedaan agama. Itu mah ada sering ya, bahkan ada sejarahnya di Sulawesi yang bahkan terjadi konflik agama yang besar dan menyebabkan banyaknya terjadinya pembunuhan. Lalu yang ketiga itu karena politik atau kepentingan dari masing-masing kelompok. Jadi menurut saya itu sih yang menjadi tantangan terbesar untuk menciptakan demokrasi ke dalam masyarakat. Wah, ternyata tantangan itu beragam ya. Jawaban kalian juga dari tadi itu menarik banget ya. Dan penerapan demokrasi itu memang gak semudah teori guys. Aku jadi paham nih kalau kita tuh butuh proses yang panjang. Oke. Nah, ternyata nih Kang Wira, Kang Arkan, pertanyaan
pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir di sesi podcast kita dengan tema membangun sikap perilaku demokratis. Terima kasih untuk Kang Arka dan Kang Wira yang udah menyempatkan waktunya dan membuat podcast kita ini lebih bermanfaat lagi ya, dan banyak banget kayak ilmu-ilmu yang kita dapetin dan bermanfaat banget sih pastinya buat kehidupan sehari-hari. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih untuk para penonton setia kami. Saya Junior Dan saya Sazia. pamit undur diri dari acara podcast Talk About Something. Dadah. Sponsor yang disebut ini. Terima kasih pada sponsor kita yang